Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode pelaksanaan konstruksi sebagai pengganti ujian akhir semester antara. Yang pertama adalah metode pekerjaan pembetonan. Pembetonan ini proses pekerjaan konstruksi yang melibatkan pencampuran, pengecoran, dan pemadatan beton ke dalam suatu cetakan atau casing untuk membentuk elemen struktur bangunan seperti balok, kolom, pelat, pondasi, dinding, dan lain. Beton juga merupakan bahan konstruksi komposit yang tersusun dari campuran semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan kadang ada bahan tambahan yaitu admixtur. Kemudian ada tahapan metode pelaksanaan konstruksinya. Yang pertama, persiapan. Nah, persiapan ini dengan tahapan memeriksa casing, tulangan, dan alat cor. Yang kedua ada pencampuran, dengan cara mencampur material beton sesuai mutu rencana. Yang ketiga ada pengangkutan, mengirim beton segar ke lokasi pengecoran. Yang keempat ada pengecoran, eh, pelaksananya dengan cara menuang beton secara merata ke dalam cetakan. Yang kelima ada pemadatan, menggunakan vibrator untuk menghilangkan rongga. Yang keenam, perataan dan finishing. Pekerjaannya dengan cara meratakan semua permukaan beton sesuai kebutuhan. Yang ketujuh ada curing. Nah, curing ini biasanya menjaga kelembapan beton minimal 7 hari. Yang ke-8 adalah pembongkaran casing. Dilakukan setelah beton cukup kuat. Selanjutnya ada permasalahan teknis dan solusinya dalam pekerjaan pembetonan. Yang pertama itu beton mengering terlalu cepat yang disebabkan oleh suhu tinggi dan angin kencang saat pengecoran. Nah, adapun solusinya yaitu menggunakan curing, campon, lakukan penyiraman berkala dan pasang pelindung angin dan matahari. Yang kedua itu ada retak dini atau cracking yang disebabkan oleh penguapan air yang terlalu cepat, suhu lingkungan tinggi, atau kurangnya curing. Nah, solusinya dengan cara melakukan curing segera setelah beton mengeras, tutup permukaan beton dengan kurang karung basah atau plastik, dan hindari pengecoran saat cuaca ekstrim. Nah, kemudian ada aspek pengendalian mutu dan K3. Pengendalian mutu dalam pembetonan yaitu mencakup beberapa hal penting seperti pemeriksaan kualitas bahan kayak semen, pasir, kerikil, air, dan admixtur agar sesuai standarnya. Uji SLAM dilakukan untuk mengecek kelacakan beton segar sebelum pengecoran. Campuran beton harus sesuai dengan mix desain yang ditentukan oleh SNI, misalnya mutu K225 dan K300. Dan harus tercampur merata. Kemudian ada aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi setiap pekerjaan wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, rompi, sepatu safety, dan sarung tangan. Semua alat seperti molen, vibrator, dan concrete pump harus dicek keamanannya sebelum digunakan. Lokasi kerja harus aman, dilengkapi rambu peringatan dan pembatasan area kerja. Nah, ini ada gambar pekerjaan pembetonan di lokasi proyek. Kemudian ada metode pekerjaan pile cap. Pile cap ini elemen struktur beton bertulang yang berfungsi sebagai pengikat kepala tiang fondasi atau tiang pancang dan sebagai landasan bagi kolom atau struktur atas bangunan. Pile cap bekerja mendistribusikan beban dari struktur atas secara merata ke kelompok tiang di bawahnya, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan kapasitas daya dukung fondasi. Kemudian ada tahapan metode pelaksanaan pekerjaan pile cap. Yang pertama itu membersihkan area dan melakukan pengukuran atau staking out. Ini merupakan persiapan di dalam lokasi. Kemudian menggali hingga elevasi dasar pile cap tercapai. Mengeringkan area kerja dari tanah atau genangan. Selanjutnya meratakan dan memadatkan dasar galian. Terus
Selanjutnya ada pemasangan backcasting bawah yang dilakukan dengan cara eh, dengan dilakukan jika diperlukan. Keenam itu ada pemasangan tulangan yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengikat besi sesuai gambar rencana. Kemudian mengecek posisi elevasi dan kondisi kepala tiang. Kemudian membuat cetakan sisi pile cap, menuang dan memadatkan beton dengan vibrator, kemudian melakukan curing dengan menjaga kelembapan beton minimal 7 hari. Kemudian pembongkaran casting dilakukan setelah beton cukup kuat. Setelah itu menimbun dan memadatkan area sekitar pile cap. Permasalahan teknis dan solusinya. Yang pertama, posisi dan elevasi kepala tiang tidak sesuai. Disebabkan oleh kepala tiang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak berada pada posisi rencana. Nah, solusinya dalam permasalahan ini yaitu melakukan cut-off atau pemotongan atau penyesuaian dengan mortar leveling atau waterpass dan pastikan staking out dilakukan dengan akurat sebelum pekerjaan dimulai. Yang kedua ada permasalahan tulangan bergeser atau tidak sesuai gambar. Biasanya disebabkan oleh posisi tulangan berubah saat pemasangan dan tidak sesuai detail rencana. Adapun solusinya dalam permasalahan ini itu menggunakan spacer dan pengikat kawat yang kuat, serta dilakukan pemeriksaan atau inspeksi sebelum pengecoran. Kemudian ada aspek pengendalian mutu dan ketiga pada pekerjaan pile cap. Yang pertama itu ada pengendalian mutu dan dalam pile cap meliputi pemeriksaan kualitas material, kayak besi dan beton. Pengecekan dimensi dan elevasi pile cap, pengawasan pemasangan tulangan, uji SLAM dan kekuatan tekan beton, serta pemadatan dan curing beton untuk memastikan kekuatan dan keawetan strukturnya. Kemudian aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada pekerjaan PLK itu mewajibkan menggunakan APD, pengaman area galian, stabilitas tanah jika labil, pemeriksaan alat kerja, serta briefing K3 sebelum pekerjaan untuk menghindari kecelakaan di belakang. Nah, ini ada pekerjaan, contoh pekerjaan PLK pada lokasi proyek. Kemudian ada metode pekerjaan box girder. Box girder ini jenis balok struktur terbentuk kotak berongga yang biasanya digunakan sebagai elemen utama dalam jembatan atau struktur bentang panjang. Secara umum, box girder terbuat dari beton bertulang, beton prategang, atau baja, dengan bentuk penampang menyerupai persegi panjang atau trapesium tertutup. Kemudian ada tahapan metode pelaksanaan pada pekerjaan box girder. Yang pertama itu melakukan pengukuran, pembersihan area, dan akses alat berat. Kemudian pengecoran fondasi, pelket, dan kolom jembatan. Selanjutnya struktur penahan di ujung jembatan. Kemudian dipasang jika box girder dicor di tempat sesuai gambar rencana termasuk sistem prategang. Kemudian lakukan pengecoran atau pemasangan girder dengan cara dicor langsung atau cast in situ atau dipasang girder precast. Prategang. Ini penarikan kabel pasca beton mengeras. Curing, menjaga kelembapan beton minimal 7 hari. Kemudian melakukan penyambungan dan finishing dengan cara penyambungan segmen, pemasangan saluran air, dan pelindung sisi. Kemudian ada permasalahan teknis dan solusinya pada pekerjaan box girder. Yang pertama itu curing beton tidak maksimal. Biasanya disebabkan karena permukaan beton cepat kering, menyebabkan retak lini dan kekuatan tidak tercapai. Solusi dalam permasalahan ini yaitu melakukan curing segera setelah beton setting awal, gunakan karung basah, plastik, atau curing campon. Yang kedua ada sambungan antar segmen tidak rapat. Permasalahan ini atau celah atau ketidakterpaduan antar segmen menyebabkan kebocoran atau keretakan. Solusinya itu menggunakan metode alignment yang presisi, sambungan diberi grade berkualitas dan lakukan pengacoran sambungan dengan benar. Kemudian ada aspek pengendalian mutu dan ketiga.
Aspek pengendalian mutu dalam box girder meliputi pemeriksaan mutu beton, tulangan, dan tendon sesuai spesifikasi, uji SEM dan kotakan beton, pengawasan pemasangan tulangan dan rata tegang, serta kontrol dimensi dan elevasi girder. Juri dilakukan minimal 7 hari untuk memastikan kekuatan beton tercapai. Kemudian ada aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, meliputi penggunaan APD yang lengkap, pengaman saat bekerja di ketinggian, pemeriksaan alat angkat dan perancah, serta pemasangan rambu dan pembatas area kerja. Pekerjaan dihentikan jika cuaca tidak mendukung untuk menjamin keselamatan. Nah, ini contoh dari pekerjaan box girder pada pembuatan jembatan. Kemudian metode konstruksi jembatan. Metode konstruksi jembatan adalah rangkaian teknik dan tahapan yang digunakan untuk membangun struktur jembatan, mulai dari pekerjaan fondasi hingga penyelesaian akhir atau finishing. Pemilihan metode konstruksi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tipe jembatan, panjang bentang, kondisi geoteknik, lingkungan sekitar, ketersediaan lahan, dan efisiensi biaya dan waktu. Kemudian ada tahapan metode pelaksanaan pada konstruksi jembatan, yaitu membersihkan lahan, staking out, akses kerja, dan mobilisasi alat. Selanjutnya memasang tiang pancang atau board pile, dan pengecoran tile cap, pengecoran pilar atau pier atau abutment, melakukan pemasangan girder dan pengecoran plat lantai jembatan, penarikan kabel atau tendon setelah beton cukup umur, memasang railing, sambungan, lampu, dan drainase, selanjutnya perawatan beton dan perapian akhir. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan akhir dan serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya ada permasalahan teknis dan solusinya pada pekerjaan metode konstruksi jembatan. Yang pertama, tanah dasar tidak stabil. Biasanya disebabkan oleh tanah lunak atau labil menyebabkan fondasi tidak stabil. Solusi yang dilakukan dalam permasalahan ini yaitu melakukan perkuatan tanah dengan metode tiang panjang, board pile, atau soil improvement. Misalnya stone column atau geotekstil. Yang kedua ada kesulitan pengangkatan girder. Permasalahan ini yaitu alat berat terbatas atau tidak stabil saat mengangkat girder besar. Solusinya itu menggunakan crane atau launching girder yang sesuai kapasitas, perkuat landasan alat berat, dan rencanakan jalur pengangkutan dengan aman. Kemudian ada aspek pengendalian mutu dan ketiganya. Yang pertama ada pengendalian mutu dalam konstruksi jembatan, yaitu meliputi pemeriksaan kualitas material, beton, baja, grout, kontrol dimensi dan elevasi struktur, uji SLAM dan kuat tekan beton, pengawasan pemasangan pertegangan dan sambungan, serta inspeksi tiap tahap pekerjaan agar sesuai spesifikasi. Kemudian ada aspek kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi penggunaan APD yang lengkap, pengamanan area kerja, prosedur aman untuk pekerjaan di ketinggian atau atas air, pengecekan alat berat, serta briefing harian atau toolbox meeting untuk menghindari kecelakaan di lapangan. Nah, ini ada contoh pekerjaan konstruksi jembatan pada proyek jembatan. Selanjutnya ada metode konstruksi jalan. Metode konstruksi jalan adalah serangkaian tahapan teknis yang digunakan untuk membangun perkerasan jalan agar dapat menahan beban lalu lintas, mendistribusikan gaya ke tanah dasar, serta memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Metode ini mencakup proses mulai dari pekerjaan tanah hingga pelapisan akhir permukaan jalan dan dapat berbeda tergantung pada jenis jalan, aspal, beton, atau jalan tanah, serta kondisi lapangan. Nah, di sini ada tahapan metode pelaksanaan konstruksi jalan, yaitu membersihkan lahan, pengukuran, dan mobilisasi alat. Kemudian ada galian dan timbunan, dengan cara menyesuaikan kontur lahan dengan elevasi rencana. Kemudian dilakukan pemadatan subgrade, dengan cara meratakan dan memadatkan tanah dasar. Kemudian ada pemasangan subbase,
dengan cara melapisi fondasi bawah dari agregat dipasang dan dipadatkan. Kemudian pemasangan base course dilakukan dengan cara lapisan fondasi atas dari material kuat dipadatkan merata. Kemudian drainase, pemasangan saluran air untuk mencegah kerusakan jalan. Lapis permukaan ini dilakukan dengan cara pelapisan jalan dengan aspal hot mix atau beton rigid. Kemudian terakhir itu ada finishing dengan cara pemasangan marka rambu dan perapihan tepi jalan. Kemudian ada permasalahan teknis dan solusinya pada pekerjaan perkerasan jalan. Yang pertama permukaan jalan bergelombang atau wavy surface. Biasanya permasalahan ini disebabkan oleh perataan permukaan tidak konsisten akibat operator grader atau alat yang tidak stabil. Adapun solusinya dalam permasalahan ini itu menggunakan motor grader berkalibrasi baik, periksa elevasi secara berkala, dan dilakukan perataan ulang sebelum pelapisan. Yang kedua adalah aspal mengelupas atau retak dini. Biasanya disebabkan oleh kualitas aspal yang buruk, lapisan tidak merata, atau tidak dilakukan tack coat atau prime coat. Solusinya itu menggunakan campuran hot mix sesuai desain, pastikan persiapan permukaan dilakukan dengan benar, dan perhatikan suhu saat penghamparan. Aspek pengendalian mutu dan K3. Aspek pengendalian mutu dalam konstruksi jalan itu meliputi pemeriksaan kualitas material, tanah, agregat, aspal, beton, uji kepadatan setiap lapisan, kontrol dimensi dan elevasi jalan, serta pengujian teknis seperti selam dan kotakan beton atau suhu dan ketebalan aspal. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 meliputi penggunaan APD, pengaturan lalu lintas di area kerja, pengamanan alat berat, pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan malam, serta briefing K3 harian untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, ini ada gambar pada pekerja konstruksi jalan atau melakukan proyek perkerasan jalan. Kemudian ada metode pembongkaran bangunan. Metode pembongkaran bangunan adalah proses sistematis yang merobohkan atau membongkar struktur bangunan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan dampak lingkungan. Pembongkaran dilakukan karena berbagai alasan seperti renovasi, perubahan fungsi lahan, perusakan bangunan, atau penggantian konstruksi lama dengan yang baru. Kemudian dilakukan tahapan metode pelaksanaan pada pekerjaan bangunan, perubahan bangunan ini yaitu pembongkaran bangunan itu survei bangunan, pemutusan aktivitas, pemasangan pagar, dan rambu keselamatan. Yang kedua, melepas elemen struktural seperti jendela, pintu, plafon, dan instalasi. Ketiga itu pembongkaran struktur yang dilakukan dengan cara manual atau dengan alat berat, mulai dari atas ke bawah. Yang keempat, pemilihan material dengan cara memisahkan limbah, material daur ulang, dan bahan berbahaya. Yang kelima, pembersihan lahan dengan cara meratakan dan membersihkan sisa bongkaran untuk persiapan pembangunan baru. Permasalahan teknis dan solusinya pada pekerjaan pembangunan baru bangun. Risiko runtuhan tidak terkendali. Biasanya disebabkan oleh struktur robot tiba-tiba dan membahayakan pekerja atau lingkungan sekitar. Solusinya menggunakan metode bertahap atau top-down, perencanaan urutan bongkar yang tepat, serta pasang penahan runtuhan atau zona aman. Yang kedua, kesalahan pemutusan utilitas. Biasanya disebabkan oleh masih ada listrik, gas, atau air aktif saat pembongkaran. Solusinya itu mengkoordinasikan dengan pihak terkait kayak PLN atau PDAM untuk pemutusan pasti sebelum pekerjaan dimulai. Nah, ada aspek pengendalian mutu dan K3. Pengendalian mutu dalam pembongkaran bangunan meliputi survei teknis awal, pemilihan material bongkaran, penggunaan metode dan alat sesuai rencana, serta dokumentasi setiap tahapan pekerjaan. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja meliputi penggunaan APD, pengamanan area kerja, penanganan material berbahaya seperti asbes, pencegahan runtuhan tak terkendali, dan briefing ketiga harian untuk seluruh pekerja.
Ini merupakan ada gambar ekskavator sedang melakukan pembongkaran bambu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.